Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu, harapan kami Bapak Ibu semua sehat selalu. Amin. Ya. Sebelum kita mulai ibadah, saya ingin menekankan untuk ibadah kebaktian Padang Sabtu besok tanggal 27 kumpul di gereja jam 6, dan untuk Bapak Ibu yang mempunyai sakit biasa kontrol gitu ya, diharapkan untuk membawa obat masing-masing, obat pribadi. Baik, Bapak Ibu yang melayani pada minggu hari ini adalah Saudari Giska Maria Sihotang, mahasiswi STT Jakarta. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat, silahkan siapkan hati dan pikiranmu bagi Allah. Kita bersatu. Dengan sukacita Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan memuji dari Kidung Keesaan 13 ayat 1 sampai 2. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Sejahtera kita sekalian. Amin. Amin.
Mati persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintahkan atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sekadar karunia yang dimilikinya, hakikat Allah yang kekal, yaitu kodratnya. Dialah insan yang benar, setruk dibantingnya, hukuman bagi insan pun ditanggung olehnya. Kita merendahkan diri di bawah hukum Taurat menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi.
Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihilah kami dan ampunilah kami. Mungkinkah ku pun serta tertolong oleh darahnya. Aku lapangkan siksanya yang menyebabkan matinya. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Di dalam Yesus menebus hukuman dosa hilanglah. Ku dapat hidup yang kudus, coba aku kebenarannya. Ku mendekat ke tahta-Mu, hendak terima tajungku. Ku mendekat ke tahta-Mu, hendak terima tajungku. Jemaat diundang untuk berdiri. Sebab itu, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 8 ayat 12, yang berbunyi, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 5-6 sebagai berikut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin.
kecil, Rajamu menang atas maut ngeri. Segala kuasa diberi padanya, di surga di bumi damai umatnya. Percayalah, percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, 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 tiada yang mustahil. Percayalah. Janganlah gentar, hai kawanan kecil, gembala memilih tempat kau pergi. Getir kepahitan dimaniskannya, pahitnya diminumnya di Golgota. Percayalah, percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, 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 tiada yang mustahil. Percayalah. Bapak Ibu Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak Maria, yang dimirah, disalibkan, mati dunan kurupna, turun dalam kerajaan maut, panggung ketiga, bangkit pula untuk ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan syukur kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di bumi ini, sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kita akan memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Tuhan, serukanlah namanya, dan masyurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hai, bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, bercakapkan perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan.
berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu. Berkat-Mu juga, ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 74 bait pertama hingga 2. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, karena rahmat-Mu sungguh mulia. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dan sucikan aku, lahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku terus bergumul dengan dosaku. Terhadap pula aku berdosa, sejak di kandungan ibuku. Layak aku dihukum murka-Mu, Tuhan sungguh besar hikmat-Mu. Biarkanlah aku bersih di depan-Mu, lepaskanku dari hutang darahku, bangkitkanlah aku kembali kepadamu, mulutku memuji-muji nama-Mu. Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami umat-Mu untuk mengawali hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang pertama hingga yang keempat. Dengan judul perikop, Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi
Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama di firman Tuhan dengan tema menjadi teladan bukan bos. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan melihat seorang bos di kantor yang hanya tahu memberi perintah, duduk di kursi empuk, sementara anak buahnya bekerja keras? Banyak orang mungkin segan atau takut kepadanya. Tetapi tidak sedikit yang sebenarnya tidak menghormatinya dari hati. Bandingkan dengan seorang pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan, bekerja bersama, mendengarkan keluhan, dan memberi teladan. Mungkin ia tidak banyak bicara soal saya bosmu, tetapi sikap dan tindakannya membuat orang lain dengan sukarela menghormatinya. Inilah perbedaan yang mendasari antara bos yang menyalahgunakan otoritas dan teladan. Bos mengandalkan otoritas, teladan mengandalkan integritas. Bos menuntut orang lain untuk bekerja, teladan menginspirasi orang lain untuk bekerja. Gambaran inilah yang hendak ditanamkan Petrus kepada para penatua, jemaat yang menjadi surat. Jangan menjadi bos yang hanya memerintah, melainkan pemimpin yang hidupnya menjadi teladan nyata. Di ayat 1, Petrus berkata, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, serta orang yang akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Di sini Petrus berbicara kepada para penatua dan pemimpin gereja, tapi perhatikan Petrus tidak sampaikan itu secara bos, tapi dia dengan berkata, akulah teman penatua, yang artinya Petrus tidak merasa lebih tinggi. Ia adalah sesama hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mengingatkan bahwa seorang pemimpin adalah saksi penderitaan Kristus. Artinya seorang pemimpin bukan hanya orang yang pintar berbicara atau pandai mengatur acara, akan tetapi pemimpin rohani adalah orang yang pernah merasakan betapa beratnya perjuangan Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Di ayat kedua, Petrus memberikan 3 ciri pemimpin yang benar. Yang pertama, pemimpin yang benar bekerja dengan baik, bukan terpaksa. Artinya seorang pemimpin yang baik melayani karena cinta kepada Tuhan, bukan karena gaji,
pujian, atau karena dituju ke orang. Jika kita melayani karena terpaksa, pelayanan kita akan terasa berat dan cepat lelah. Tapi jika kita melayani Tuhan dengan sukacita, itu adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan jika seorang ibu masak hanya karena terpaksa, pasti otomatis rasanya akan hambar. Tapi jika seorang ibu memasak dengan kasih untuk keluarganya, makanannya pasti lebih lezat. Demikian juga pelayanan kita. Lalu ciri pemimpin yang benar, yang kedua itu pemimpin yang bukan mencari keuntungan. Petrus melanjutkan, bukan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah, saudara, di zaman sekarang banyak orang yang mau melayani Tuhan. Kalau ada misalnya, ada orang yang ketika ingin melayani dengan harapan ada fasilitas yang dinikmatinya. Misalnya dia harus dijemput. Di sini Petrus mengingatkan kita bahwa janganlah kita melayani Tuhan dengan hanya motivasi uang, jabatan, atau popularitas. Melayani Tuhan itu merupakan suatu pengabdian. Kita memberi karena kita sudah menerima banyak berkat dari Tuhan. Lalu ciri pemimpin yang benar yang ketiga, pemimpin yang menjadi teladan, bukan bos. Ayat 3 berkata, janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Inilah perbedaan besar antara pemimpin dunia dan pemimpin rohani. Pemimpin dunia suka duduk di tempat terhormat dan memerintah, sedangkan pemimpin rohani justru turun ke bawah, mencuci kaki para muridnya dan berkata, ikutilah aku karena aku mengikuti Kristus. Lalu yang terakhir, ayat 4 dikatakan, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Petrus mengakhiri dengan sebuah janji yang indah. Ia menyebut Yesus sebagai Gembala Agung. Suatu saat Yesus akan datang kembali, dan bagi mereka yang sudah setia melayani dengan rela, tidak mencari untung, dan menjadi teladan, Tuhan akan memberi mahkota kemuliaan. Perhatikan kata tidak dapat layu di ayat yang keempat. Ini menggambarkan bahwa mahkota itu terbuat dari emas atau perak, tapi suatu saat akan hilang atau rusak. Tetapi mahkota dari Tuhan itu kekal. Itu adalah pengakuan dari Tuhan sendiri. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Inilah harapan kita. Pelayanan kita mungkin tidak dilihat orang, mungkin tidak dapat pujian di atas mimbar, tetapi Tuhan melihat. Dan pada saat waktunya Tuhan akan membalasnya dengan kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir, saya bukan pendeta, saya bukan penatua, jadi ayat ini tidak berlaku untuk saya. Coba kita refleksikan kembali secara pribadi bahwa ketika firman Tuhan berkata kepada kita, maka ditunjukkan bagi kita semua. Contoh dalam kehidupan keluarga,
Maka siapa yang bisa menjadi pemimpin dalam keluarga? Siapa yang bisa jadi teladan? Contohnya orang tua. Orang tua adalah perwakilan Allah dari dunia ini, yang berarti orang tua harus melayani dan memimpin dengan memberi teladan, bukan dengan otoritas. Lalu yang kedua, dalam kehidupan bergereja, secara khusus ayat ini ditujukan kepada pemimpin gereja. Berarti ini sebagai dasar pelayanan gereja, pelayanan kita sebagai para pelayan Tuhan. Misalnya sebagai guru sekolah minggu, penatua, pengurus komisi. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan di tempat ini. Apa yang dikatakan Petrus harus bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Bahwa kita adalah pemimpin yang bekerja dengan rela, bukan terpaksa. Kita harus menjadi pelayan yang bukan mencari keuntungan, dan menjadi pelayan yang teladan, bukan bos. Mari kita renungkan secara pribadi. Pulang dari tempat ini, ada 3 pertanyaan yang kita refleksikan dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang pertama, apakah saya melayani Tuhan dengan sukacita atau hanya karena kewajiban? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah saya melayani untuk mendapatkan pujian atau karena kasih? Pertanyaan yang ketiga, apakah hidup saya sudah menjadi teladan bagi orang lain? Mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Roh Kudus agar kita mampu menjadi pelayan yang baik seperti Yesus Gembala Agung kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu atas firman yang telah kami dengar dan renungkan pada saat ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Biarlah kebenaran-Mu senantiasa tertanam di dalam hati kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan pedoman dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Jadilah kehendak-Mu untuk kami semua. Amin. Bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 74 bait yang ketiga. Persembahan dan korban bakaran, Engkau tidak menerimanya. Jiwa hancur dan hati yang patah, tidaklah Kau memandang celah. Lakukan yang baik dengan rela hati kepada Sion serta Yerusalem. Beri persembahan dengan bersikap benar, ya Tuhan, terima persembahanku. Kita bersatu dalam doa syafaat.
Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Engkau tetap memelihara, melindungi dan memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada hari Minggu ini, kami berkumpul untuk memuliakan nama-Mu dan menaikkan doa syafaat kami ke hadapan kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk gembala sidang beserta keluarga, majelis jemaat beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, pemandu pujian, pemusik dan tim multimedia. Berikanlah kesehatan, hikmat kekuatan, serta kesetiaan dalam menjalankan pelayanan yang Kau percayakan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan maupun pasangan hidup. Bukalah jalan yang terbaik menurut kehendak-Mu dan berikan kesabaran serta pengharapan kepada mereka. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, sukacita, dan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami berdoa bagi anak-anak yang telah meninggalkan jalan-Mu. Jamalah hati mereka, panggil mereka untuk kembali kepada kasih-Mu, sehingga mereka boleh hidup dalam persekutuan yang benar dengan Engkau. Kami menyerahkan pos pelayanan Dalung Bali ke dalam tangan-Mu. Kiranya pelayanan di tempat itu semakin bertumbuh, semakin banyak jiwa yang mengenal Kristus, dan nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Sinode GKO, bangsa Indonesia, pemerintah, serta Kota Depok. Berikan hikmat kepada para pemimpin agar mampu menjalankan tugas dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Kami menyerahkan persiapan kebaktian Padang Jemaat pada tanggal 27 Juni 2026 dan peneguhan calon penatua GKO Depok pada tanggal 5 Juli. Kiranya seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Margareta Suci Sudarmi yang sedang berduka cita atas berpulangnya Bapak Yohanes Sardi. Hiburkanlah hati keluarga yang ditinggalkan dengan penghiburan yang sejati yang berasal daripada-Mu. Kuatkanlah mereka untuk tetap percaya kepada kasih dan pengharapan di dalam Kristus. Kami juga menyerahkan jemaat yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan, yaitu Ibu Lemi Maturnip Sialoho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Roes Lanjudi Seno, Ibu Suti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosepin Hetarihon Suwarno, Bapak Jakonias Marwanaya, Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya, Bapak Nuliandi Manulang, Saudara Ego Jeremia Tameon, Bapak Mahading Gultom, Ibu Madonna Mei Utami Nababan, Ibu Tukila Umaryanto pasca operasi, Saudara Aditya Pamungkas, Bapak Tukayor Pranoto. Kiranya Tuhan menjamah mereka dengan kuasa penyembuhan, menguatkan tubuh, jiwa, dan iman mereka. Bagi Bapak yang penuh kasih, secara khusus kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang didoakan pada minggu ini, yaitu keluarga Saudari Gracela Edfiori, keluarga Bapak Hilen Sitompul, keluarga Ibu Apriani Meldawati Sihite, keluarga Bapak J. Vialdo De Baptista, keluarga Bapak Dr. Levi Febrian Simanjuntak, keluarga Bapak Abraham Ferdinand Luther Sipa Sulta, keluarga Bapak Ariando Kevin Agusto, keluarga Ibu Rahayuni, keluarga Ibu Yuliana Wohon, dan keluarga Ibu Yosepin Hetarihon Suwarno. Limpahkanlah damai sejahtera, kesehatan, kecukupan, dan sukacita bagi setiap keluarga, sehingga mereka menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga menaikkan ucapan syukur dan doa bagi jemaat yang berulang tahun, Bapak Penatua Reki Indrawan Widi Harjanto, Belvania Tiffany Rael Nene Mose, Bapak Korinus Malasina Ongirwalu, Ibu Yovita Anindita Putri, Bapak Mulia Anderson Sinurat, Bapak Sakarias Dama Main, Yunri Heldiana Liu, Saudari Penatua Enda Buni Nurani, Ibu Lukertina Borumanurung, Bapak Christian Marwanaya, Saudari Mario Andreti Sinurat, Ibu Rahel Ella Sucipto, Ibu Tia Gita Volen Girsang,
Ibu Tomu Mana Manulang. Kiranya pertambahan usia mereka menjadi kesempatan untuk semakin mengenal, mengasihi, dan melayani Tuhan. Berikan kesehatan, panjang umur, hikmat, dan keberhasilan dalam pekerjaan dan studi mereka, serta berkat yang melimpah terus bagi mereka dan keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi suku pegangan di Sumatera, kiranya Engkau mengutus pekerja-pekerja ke ladang tujuanmu, membuka hati mereka untuk mengenal Injil Kristus dan menumbuhkan persekutuan orang percaya di tengah-tengah mereka. Berkatilah gereja-gereja yang melayani dan menjangkau mereka. Inilah doa syafaat yang kami naikkan. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini sesuai doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 205 bait yang pertama hingga kedua. Dalam dunia yang gelap karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita hal keselamatan dari anaknya? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Hai, lihatlah, terbuka pintu dunia, laskar Kristus, hai bangkit masuklah, satukanlah tenagamu semua, dan Injil Kristus pun masyurkanlah. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Saudara jemaat, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. 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 Kau tak perlu binasa karena dosa.
Bapak Ibu jemaat silahkan duduk, kita bersaat dulu. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.